Shalom, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Ibadah Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum GKJ Gandaria, tanggal 28 Maret 2021, dengan tema penguasaan diri dalam segala situasi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak, Kantoria Saudari Putri Lydia Abigail, dan Saudari Yohana Adelia Kristiani. Pemusik Saudara Marvelandaru. Mari kita bersama-sama menghayati perjumpaan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan ayat 19 sampai 26a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 74, bait yang pertama dan yang kedua, Hosana. Mari kita bangkit berdiri.
Ibadah Palmarum ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Minggu ini merupakan masa untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Di tengah situasi penderitaan yang akan dihadapinya, semua orang bersorak memuji Dia untuk berharap akan adanya pembebasan. Yesus tetap taat dan berani menghadapi realita tersebut. Ia berani menempuh jalan yang akan membahayakan dirinya. Saat ini, saya akan mematikan lilin sebagai tanda bela rasa kita untuk hidup di dalam penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan yang sering kita temukan. Siap untuk mengikutnya, sebagaimana teladan yang telah Kristus berikan kepada kita umat-Nya.
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari kita berdoa. Ampuni kesalahan kami ya Bapa, bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus memperbaharui diri untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ketika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala pemberian Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih lagi ketika hari ini kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk beribadah. Ya Bapa, sebagai bentuk rasa syukur kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang menjadi dasar kehidupan kami, firman yang menjadi pedoman kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus memimpin setiap kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, membuat kami untuk bisa memahami
apa yang ingin Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami juga memohon pertolongan Roh Kudus hadir memimpin hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman ini. Biarlah segala kekurangan yang hamba-Mu ini miliki, Engkau yang memperlengkapi. Hadirlah di dalam hati kami ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita melantunkan Mazmur 31 ayat 10 sampai 17 secara berbalasan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkan
Bacaan Alkitab kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab bagi kita sekalian di hari ini didasarkan dari Markus 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Markus 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah tayangan video dan saya persilakan Bapak Ibu mengamati video tersebut. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana ketika Bapak Ibu melihat video tersebut, kesan apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ada yang merasa, wah kok sama seperti situasi saya saat ini? Atau justru ada yang merasa, wah videonya sangat bikin, wah tersadarkan seperti itu? Atau mungkin ada yang merasa, saya belum pernah Mbak mengalami seperti itu. Ya, saya memang tidak mendengar bagaimana jawaban dari Bapak Ibu sekalian, tapi saya rasa mungkin ada di antara kita yang merasa punya pengalaman seperti video tersebut. Ya, sebuah video yang menunjukkan kepada kita bagaimana satu sikap penyesalan seperti itu ya dari seorang ayah akan segala sikap yang selama ini pernah ia lakukan terhadap keluarganya. Di video tersebut kita melihat bagaimana sang ayah mengenang momen ketika masih berkumpul bersama dengan keluarganya. Ketika anggota keluarganya ada yang melakukan kesalahan, dia tidak bisa menguasai diri dan emosi. Dan akhirnya, kalau kita melihat di dalam video tersebut, sang ayah menyesali segala perbuatan yang dilakukan. Karena dirinya yang tidak bisa menguasai emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, video tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya penguasaan diri. Ketika kita hidup di tengah anggota keluarga, realita tentang adanya konflik, kemudian bagaimana adanya perseteruan antara suami, istri, anak, orang tua, itu satu realita yang sering terjadi. Dan setiap kita hari demi hari atau detik demi detik diminta untuk bagaimana pentingnya menguasai diri ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan mungkin banyak di antara kita yang mengalami kesulitan tentang penguasaan diri. Bagaimana prosesnya? Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan untuk menguasai segala emosi, segala hal yang dirasakan di tengah situasi yang sulit atau di tengah situasi yang bahagia. Berbicara tentang penguasaan diri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Alkitab kita menunjukkan satu kisah yang luar biasa yang menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana Yesus yang memasuki Yerusalem. Ketika kita membaca di dalam Markus 11, peristiwa yang kita baca tersebut seringkali disebut bagaimana proses yang namanya disebut Minggu Palmarum. Ketika orang-orang di Yerusalem menyambut dan menyuarakan kehadiran Yesus yang dianggap sebagai Mesias. Ketika kita membaca ayat tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita ditunjukkan sebuah gambaran sosok Yesus yang rendah hati dan dia siap memasuki Yerusalem. Kita ditunjukkan sebenarnya satu paradoks yang tidak hanya menunjukkan, wah, semua orang mengeluh-ngeluhkan Yesus, semua orang menyambut kehadirannya, tetapi ternyata kita juga ditunjukkan bagaimana kesiapan Yesus untuk menyambut detik-detik kematiannya. Ketika kita membaca di Markus 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, gambaran semua orang yang
mengeluh-ngeluhkan Yesus merupakan satu gambaran bahwa semua orang di Yerusalem berharap sepenuhnya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias yang akan melepaskan mereka dari situasi penjajahan Romawi saat itu. Setelah sebelumnya mereka melihat karya-karya mujizat yang Yesus nyatakan, mereka merasa yakin bahwa ini dia Mesias yang selama ini kami nantikan. Ini dia Mesias yang selama ini mampu kami harapkan untuk menjadi penyelamat di tengah situasi penjajahan Romawi. Dan ketika kita membaca di ayat yang ke-9, 10, dan 11, ditunjukkan bagaimana seruan mereka terhadap Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau misalnya kita membaca lebih jauh dari bacaan kita, Hosana memiliki arti bahwa selamatkanlah kami mohon. Jadi ketika mereka berkumpul, ketika Yesus datang memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, orang-orang berharap sepenuhnya untuk diselamatkan oleh Yesus. Mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus. Tetapi kalau misalnya kita membaca kisah selanjutnya, mereka yang tadinya mengeluh-ngeluhkan Yesus pada akhirnya menyuarakan dan menolak kehadiran Yesus itu sendiri, meminta untuk Yesus disalibkan. Orang yang tadinya memuji-muji Yesus justru malah menolak karya keselamatan yang akan Yesus nyatakan. Mereka yang tadinya menyanjung-nyanjung Yesus kemudian mengkhianati dan menyuarakan untuk disalibkan. Satu gambaran bagaimana masyarakat Yerusalem pada saat itu berada di dalam satu titik yang belum mengenal Yesus sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika tadi kita membaca bagaimana sikap orang-orang Yerusalem yang menyambut dan menyuarakan Yesus, kita melihat ternyata Yesus tidak merasa wah hebat karena sudah disambut, sudah disoraki, tetapi ternyata di sini kita menemukan Yesus tidak merespon. Memang di dalam bacaan Markus tidak disebutkan apakah Yesus diam saja atau Yesus senang ketika disorak-sorakin. Tetapi kalau misalnya kita membaca lebih lanjut, Yesus tetap diam. Yesus tetap melewati Yerusalem dengan sikap ketaatan akan kehendak Bapa. Yesus tidak tergoda dengan pujian, Yesus tidak tergoda dengan sorak-sorai mereka. Padahal kalau misalnya kita membaca, Yesus sudah mengetahui bahwa Yerusalem akan menjadi tempat di mana dia harus menebus dosa manusia di atas kayu salib. Kalau misalnya kita membaca di dalam bacaan kita, Yesus siap menerima yang namanya kematian. Kalau misalnya kita membaca lebih lanjut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyiapkan dirinya, menguasai dirinya dengan tidak terlena akan sorak-sorai,
dengan tidak terlena akan puji-pujian yang disuarakan oleh orang-orang Yerusalem, tetapi Yesus dengan ketaatan dan kerendahan hatinya, dia berjalan melalui kota Yerusalem dengan keteguhan hati. Gambaran sikap penguasaan diri yang luar biasa. Dan ketika kalau misalnya kita membaca selanjutnya, ketika orang-orang Yerusalem mengkhianati mereka dengan bersorak-sorai, salibkan dia, Yesus pun juga tetap tenang. Yesus tidak marah-marah, Yesus tidak merespon sikap orang-orang di sekitar dengan satu, dulu kamu muji-muji aku, sekarang kamu menolak aku. Tidak. Tetapi dengan penguasaan diri, Yesus teguh menjalani kehidupan yang seringkali diperhadapkan akan suka dan duka. Saat suka, saat bahagia, Yesus tidak terlena. Saat dikhianati, saat disorak-sorai, disalibkan, Yesus tidak marah. Satu gambaran ketaatan hamba Tuhan. Bagaimana dia bisa menguasai diri. Dia bisa mengendalikan hal-hal yang seringkali sulit untuk diterima oleh manusia. Kita kadangkala juga sebagai manusia, seperti video yang tadi, ada hal sedikit saja mungkin kita mudah marah, kita mudah tersinggung, atau mungkin ketika ada hal-hal yang membahagiakan, kita kadangkala mengekspresikannya dengan penuh sukacita, sampai kadangkala kita terlena. Tetapi di sini Yesus mampu menguasai dirinya di dalam segala situasi. Ketaatan akan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap Yesus menjadi satu teladan bagi setiap kita. Di dalam segala situasi penting penguasaan diri. Memang sulit untuk menguasai diri. Terlebih lagi ketika kita harus menghadapi realita yang kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita. Memang sulit untuk melakukan apa yang Yesus teladankan. Tetapi di Minggu Palmarum ini kita diingatkan akan pentingnya penguasaan diri. Kita diingatkan akan pentingnya sebuah sikap taat. Berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan, Yesaya 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 juga menunjukkan kepada kita bagaimana seorang hamba Tuhan, ketaatan itu merupakan satu sikap yang penting. Karena Allah sudah memberikan kita lidah seorang murid, karena Allah sudah mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan seperti seorang murid. Dua hal ini yang juga perlu untuk kita ingat, bagaimana Allah yang sudah mengaruniakan kita lidah seorang murid. Lidah merupakan satu gambaran ketika seseorang mau menyatakan, bersaksi, memakai mulutnya untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika di sini dikatakan ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan sudah memberikan kita kedua telinga untuk bisa lebih banyak mendengarkan. Tidak dua lidah, tetapi dua telinga. Hal ini berarti menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar banyak berbicara, tetapi dua pendengaran kita.
Ketika kita menyadari akan hal tersebut, menyadari bahwa segala indera yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk membantu kita bisa menguasai diri di tengah segala situasi yang kita hadapi. Ketika mungkin anak kita sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai, yang kadangkala membuat kita marah, bagaimana kita sebagai orang tua memakai lidah kita, menguasai lidah kita untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika mungkin pasangan kita sedang mengalami pergumulan, sedang membutuhkan teman untuk berbagi cerita, bagaimana kita bisa memakai telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan. Pentingnya penguasaan diri, terlebih lagi ketika kita berada di tengah keluarga. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan teladan bagi kita. Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang kita untuk terus mengelola emosi, menguasai diri, agar apa yang kita lakukan dapat seturut dengan karyanya. Selamat menguasai diri. Amin. Saat hening bagi kita. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat. Dan untuk hari ini, doa syafaat nanti akan dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih secara pribadi. Bapak Ibu bisa satu orang mendoakan untuk semua, atau mungkin Bapak Ibu bisa membagi
di tengah-tengah keluarga, ketika ada orang tua, ada anak, bisa doa syafaatnya dibagi, siapa yang doa untuk bangsa dan negara, kemudian siapa yang berdoa untuk gereja, dan siapa yang berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti saya akan memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk berdoa bersama dengan anggota keluarga secara pribadi. Dan nanti di bagian akhir saya akan menutup doa syafaat kita. Bagi Bapak Ibu yang tidak bersama dengan keluarga, Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Dan saya akan memberi kesempatan kepada kita semua untuk berdoa syafaat. Dipersilakan. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kami bawa ke hadapan-Mu segala harapan, segala keinginan, dan keberserahan kami. Kami memohon, biarlah karya indah-Mu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah segala rencana yang kami harapkan dapat selaras dengan rencana yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk bisa menerima segala jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah kami ya Bapa, biarlah di dalam proses penantian jawaban akan doa kami tetap Engkau teguhkan untuk berkarya. Kami tetap Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah kehidupan masyarakat. Ketika kami sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kami sedang bergumul, kiranya Tuhan yang menerangi kami untuk bisa melewati masa-masa pergumulan kami. Ketika kami sedang berduka, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kami.
ketika kami sedang bersuka cita, kiranya Roh Kudus juga mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Inilah doa kami ya Bapa. Kepadamu kami berserah dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudara sekalian, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Gandaria. Pengumpulan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan untuk pelayanan di GKJ Gandaria. Doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah tanggal 4 April 2021,
kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Perjamuan malam yang dilakukan Tuhan Yesus dan para muridnya menjelang Ia disalibkan. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir dan menciptakan persekutuan serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini Ia juga bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ibu, Bapa, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai tanda pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan umat manusia. Kedua, melalui bentuk makan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, marilah kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan penuh rasa syukur dan hormat, sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.